Aku tanya sekte agama, bangku. GPDI. Kok jadi partai? Aku nggak tanya partai, bang. Aku tanya agamanya. Kok motor metik pula di Iya, bawah Kristen. PDI lagi. Oh, Kristen, gitulah. Ya, gimana, bang? Mengenai tema yang abang bilang itu, Iya, iya. mujizat, mujizat, Ah, iya. bukti ketuhanan. Ya, mujizat itu bukti ketuhanan atau bukti kenabian? Ya, ketuhanan. Ah, Ketuhanan. itu bukti Tuhan ketuhanan. yang dapat melakukan mujizat. Oh, di mana dalilnya itu, bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Di sana banyak kapling untuk yang sudah disiapkan. Yesaya 66 nomor 17-18, neraka kapling untuk pemakan babi. Matius 7:22-23, neraka disiapkan untuk mereka yang bermukjizat pakai nama Yesus. Galati 1 Korintus 3 nomor 13-14, pemakan babi, pemakan anjing, pemakan biawak, semuanya akan diuji dengan api. Matius 23 nomor 15, pengikut orang Farisi, pewaris neraka yang 2 kali lebih jahat dari Paulus. Matius 23 nomor 32-36, pengikut orang Farisi tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Jadi saya sedikit pun tidak bangga ketika Anda mati dalam keadaan Katolik, sebab neraka pun butuh penghuni. Catat itu. Oke? Masih ada yang ingin menertawakan dirinya, naik sini. Naik, aku pastikan telunjukmu akan beralih menunjuk dirimu kembali. Memang gak enak paman beragama laki bisa bersalin. Nyalahi kodrat. Orang dibilang Tuhan, laki bisa bersalin, anak lebih tua dari ibunya, Tuhan jadi dibunuh sama manusianya. Alah, mana ceritanya ini? Susah ini. Susah. Maaf ya saudaraku yang tadi ya, kalau Anda tersakiti dengan ungkapan Anda sendiri, maafkan saya. Saya Bang Suma hanya sebagai pembawa peringatan. Halo, selamat malam saudara petir. Apa kabar? Ayo teman-teman, ajukan permintaan
Saya Bang Suma masih di sini untuk memberikan pencerahan kepada kalian. Silakan. Enak kali aku bah. Enak betul kalau teman muslimku nggak naik itu enak. Yang naik pada non muslim semua yang naik satu-satu bah enak kali, senang kali aku bah. Senangnya hatiku. Dari mana? Dari Kristen bang. Dari mana? Dari Katolik bang. Dari mana? Pantekosta. Wah, senangnya hatiku. Tapi kalau yang naik, saya dari ini bang. Terima kasih bang. Aku mendukungmu bang. Sahabat Gus AA, syukran. Aku ini bang, yang kuat ya bang. Tetap semangat ya bang. Kalau mau lihat kita semangat tuh seperti Gus AA, itu bikin semangat. Naik ke atas bikin air liur aja. Halo, semangat malam. Selamat malam. Ya, Ya, halo Bang Zuma. ya juga Abang Immanuel. Yesus kah ini? Bukan kan? Ya Bang, mau nanya Bang. Dari agama mana? Mau nanya kenapa di-mute? Kenapa turun kalau mau nanya? Manja amat sih jadi laki ah. Oh iya, minum dulu ya teman ya. Kita disuruh minum tuh sama netizen Bang Zuma, ngeteh katanya. Ngeteh, ngeteh nggak dibuatkan teh. Suruh aja minum teh. Mana tehnya? Alhamdulillah. Ayo teman-teman, saudara user selamat pagi. Ini banyak muslim juga nih. Ditekan ini bahaya nih, ikut-ikutan yang lain nih. Kalau ditekan namanya satu, udahlah. Assalamualaikum Bang Suma. Perkenalkan nama saya Sari. Oh bagus, namanya bagus. Nama panjangnya siapa dek? Saripudin. Oh mama Ini banyak yang aku tekan, tapi kenapa nggak ini ya? Apa dari tadi nunggu udah tidur? Halo, semangat malam. Halo, halo. Kok nggak mau ya? Udah dinaikin berapa kali kok nggak bisa? Aha. Oke. Bang Zuma. Halo. Halo. Halo juga.
Semangat malam. Malam juga Bang Zuma. Dari mana Bang? Katolik? Dari Islam Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Cuman mau nanya aja nih Bang Zuma, nggak apa namanya itu, nggak sesuai temanya Bang Zuma. Ini kan mujizat kan. Heeh. Cuman aku mau nanya aja Bang Zuma. Kan kita orang Islam nih Bang Zuma. Nah, aku ini tuh apa namanya itu fanatik sama agama kan. Apa yang itu ajaran agama kita di Islam, kalau kita kerjain itu dosa. Kalau kayak ini dosa. Tapi saya yang sama teman yang melanggar itu saya kasih nasihat gitu Bang Zuma. Oh. Nah, Good. fanatik deh. Kasih nasihat, oh itu kamu lakuin jangan, itu kan dilanggar agama gitu kan. Nah, jadi saya sendiri itu tanya Bang Zuma, saya tanya kan, kalau orang sholat itu kan gini, kalau sholat sih gampang kata saya kan, tapi di dalam hadis memang kita belajar Al-Quran juga jarang nih Bang Zuma. Terus saya mikir kalau sholat sih ngambil wudhu gampang, 5 waktu sehari semalam berapa rakaat gitu kan. Ibu kali aja kita rukuk mungkin sanggup, tapi saya nggak mau lakuin gini Bang Zuma. Kalau orang sholat itu kan harus suci, bersih gitu kan. Selagi kalau dalam keadaan sholat aja kita suci gitu kan. Jadi luar sholat itu kalau kita nggak suci, saya beranggap jadi percuma sholat saya gitu kan. Belum sanggup untuk itu Bang Zuma. Nah, Jadi ndak sholat? belum Bang Zuma, belum. Ya ada, tapi ada satu agama yang saya kerjain itu masih melanggar agama, tapi buat ngilang belum susah gitu. Jadi Kenapa Anda tidak membuat Anda nggak usah lagi buang Nggak, buang bersihkan. Buang bersihkan. Mending nggak usah dibersihkan. Buang aja. Masa nggak capek tiap hari bersihin? Ya toh? Oh, usah cebok. Percuma aja Anda cebok. Besok juga lagi. Ngapain Anda cebok? Biarkan aja lengket situ. Halo, semangat malam. Halo Bang Zuma. Abang marah nih. Ya Bang. Abang marah. Marah. Enggak. Lagi makan. Oh. Dari Kristen, Ya Bang. Katolik, Karismatik Bang. Protestan, Pentakosta. Advent. Karismatik. Karismatik. Ah, Karismatik. motor metik. Aku tanya sekte agama, abangku. GPDI. Kok jadi partai? Aku nggak tanya partai, Bang. Aku tanya agamanya. Kok motor metik pula Iya. dibawa PDI lagi. Oh, Kristen. Gitulah. Ya, gimana, Bang? Mengenai tema yang Abang bilang itu, Iya, iya. mujizat. Ya. Bukti ketuhanan. Ya, mujizat itu bukti ketuhanan atau bukti kenabian? Ya, ketuhanan. Ketuhanan. Itu bukti Orang ketuhanan. yang dapat melakukan mujizat. Oh. Di mana dalilnya itu, Bang? Ya karena dia berkuasa, Tuhan itu kan sifatnya berkuasa, penguasa. Dalilnya di mana mujizat itu dilakukan oleh Tuhan? Bang, mau berapa mangkok? Yuk. Di mana dalilnya, Bang?
Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, berarti imani aja gitu. Ya. Hai, jujur kali abang gue ini. Nggak boleh begitu bang. Kita itu sebagai manusia diberi akal oleh Tuhan. Kita itu beragama harus pakai otak, pakai akal. Jangan cuma imani saja. Gitu bang. Mana duluan bang, iman atau akal bang? Boleh iman dulu baru berakal, atau boleh akal dulu baru beriman. Takut Boleh. akan Tuhan awal dari pengetahuan. Iya, masalahnya Kristen mana ada takutnya kepada Tuhannya. Tuhan tidak ada takut kepada Kenapa dibilang Tuhan. kayak gitu? Karena Kristen itu anak-anak Tuhan katanya. Makanya Kristen semua perintah Tuhan dilanggarkan karena mereka merasa bukan lagi hamba Tuhan, mereka merasa anak Tuhan, pewaris. Sang pewaris Kristen itu. Makanya mereka nggak pernah takut sama Tuhan. Takutlah bang. Kalau takut kenapa jadi Kristen? Satu-satunya agama yang menganut ajaran Tuhannya Takut dengan dibunuh. hukumnya, bang. Hah? Hah? Gimana? Satu-satunya agama yang Tuhannya dibunuh ya di agama Anda lah. Sekarang dia misinya dibilang ke dunia buat apa? Misi ke dunia buat apa? Buat menyelamatkan Bani Israel Menyelamatkan dari apa? dari dosa-dosa mereka meninggalkan hukum Taurat. Jadi upah dosa kan dibilang bayar upah dosa itu apa bang? Upah Dapat kita dosa. tebus dosa kita itu. Upah dosa adalah maut. Maut. Berarti kan harus ada dibilang itu, dibilang yang dikorbankan. Baru dapat Enggak. dibilang dia itu ditebus. Sisa bertobat aja, nggak perlu ada yang jadi tumbal. Bertobat aja. Enggak cocok lah bang. Loh, Karena emang dibilang kan Tuhan itu Tuhan tidak maha pengampun rupanya. dia kan Tuhan yang adil. Dia buat hukum masa dibilang dilanggar. Coba abang lah dulu. Nah, di mana dalilnya hukumnya bunuhlah orang benar? Kan nggak ada. Justru Nggak jangan ada. jangan kau bunuh orang yang benar. Masa dia langgar dalilnya sendiri? Ya itulah dibilang orang jahat itu bang, membunuh orang nggak bersalah. Jadi yang membunuh Makanya Yesus siapa orang yang jahat. nggak mengimani Yesus, ya dia membunuh Yesus. Nah, akibat dari pekerjaan membunuh Yesus, Kristen dapat apa? Bukan lagi pula bang, bukan Kristen yang membunuh Yesus bang. Iya, tahu bukan Kristen. Tapi akibat dari mereka orang-orang jahat membunuh Yesus, Kristen dapat apa? Ya, keselamatan. Nah, berarti mereka adalah pahlawan. Hah? Gimana? Pahlawannya Kristen itu bukan Yesus, tapi yang membunuh Yesus. Di situ loh bang Tuhan itu bang, bisa di dalam dibilang perbuatan jahat orang, bisa dibilang ditunjukkan kemuliaan dia bang, kebesaran dia itu di situ dia bang. Kan cuma akal-akalan doang. Itu Oh, akal akalan mana? Ya iya dong. Mana ada Tuhan begitu modelnya? Enggak Karena lah. nggak mungkin dibilang ada asap nggak ada api, kan nggak mungkin nggak ada orang jahat, nggak ada orang baik. Nah, itulah Belum tentuan. makanya. Itulah makanya orang-orang Kristen menerima hadiah dari si jahat. Jadi kok peran yang si jahat kan yang abang gampangkan kayak gitu? Lah, kan yang membunuh Kan semestinya Yesus yang orang baik. jahat. Iya Yang kan membunuh- nggak mesti dibilang kita. Yang nggak membunuh mesti kita Yesus bilang orang dibilang jahat berterima kan? kasih. Iya kan nggak mungkin mesti berterima kasih kita dengan orang jahat kan? Dengan Anda menyembah hadiah di atas tumbal, di atas salib yang ditumbalkan oleh orang jahat, itu Anda sudah berterima kasih dengan mereka. Tidak sia-sia mereka melakukan kejahatan. Tidak sia-sia mereka membunuh Yesus. Sebab hasil daripada pembunuhan dari kejahatan yang mereka lakukan, Kristen memiliki Tuhan bernama Yesus. Ya. Berhasil mereka. Berarti mereka adalah pahlawan yang telah menghantarkan Kristen merasa nyaman karena dosanya merasa diampuni. Tapi kan itu cuma perasaan kalian aja.
Kenapa dibilang perasaan? Lah, emang Tuhan Orang bisa bisa? kurasakan kok. Bisa kurasakan. Ya itu perasaan Anda aja. Iya. Kaji-kajinya gini bang. Sekarang apakah ada perintah Tuhan untuk mengorbankan manusia untuk dosa? Ada nggak? Tuhan nggak ada ngajari. Nah, Tapi Tuhan makanya, Nah, makanya berarti kalian terlena dengan tipu daya. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan mengorbankan manusia, apalagi mengorbankan Tuhan. jadi dari hukum-hukum Tuhan itu kan bisa kita kaji bang. Apa yang diinginkan Tuhan? Apa yang diinginkan Tuhan? Semua dilanggar Kristen. Upah dari dosa kan maut. Nah, setelah Yesus datang mati di atas salib, apakah pengikutnya Kristen yang mengaku pengikutnya tidak maut lagi? Ya, udah keluar dari lembah maut. Jadi dilepaskan dari. Buktinya Kristen bermatian. Ya, bukan arti kata dibilang kita ibarat kata diselamatkan tapi kita nggak mati bang. Tapi Ya, rohani kita kan kekal. Katanya upah dosa adalah maut. Kalau kalian kemudian masih mengalami maut, berarti itu adalah upah untuk dosa kalian. Berarti Kristen ini adalah orang-orang berdosa. Kenapa? Karena diupah dengan kematian. itu kan perasaan Bang Juma aja itu. Loh, itu bukan perasaan, itu dalil. Upah dosa adalah maut. Siapa yang mengalami maut berarti itu adalah upah dari dosanya. Makanya dalam Roma 8 nomor 10 dikatakan apa? Jika Yesus Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Kalau di Islam tidak, illa wa antum muslimun. Islam itu mati dalam keadaan selamat. Kalau Kristen mati dalam keadaan berdosa. Roma 8 nomor 10. Kebalik kita. Mana bang? Upah dosa adalah maut. Kristen mengalami maut. Berarti dikasih hadiah maut dia Kristen. Yang bagus itu Islam bang. Tidak mengalami maut bang Islam itu. Gitu ya bang. Yes, Al-Quran ayat 169. Jangan kau menyangka bahwa orang yang mati dalam Islam, berjuang dalam Islam itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup dan mendapatkan kemudian rezeki dari Tuhannya. Oh, keren kali bang. Udah ada salah satu contoh bang. Ada contohnya Yesus. Yesus menyembah Allah, Yesus sujud, Yesus berpuasa, Yesus bersunat, Yesus syahadat, Yesus apalagi? Dia tidak makan babi. Hah? Yesus bersunat, Yesus sholat dalam ibadah. Wakil kami sudah ada di sana, namanya Yesus. Ada ayatnya bang. Ada Kan ayatnya, Yesus. Coba Anda baca 1 Korintus Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kan jelas Yesus terangkat ke surga kan? Dan Yesus Ya. itu sudah melakukan apa yang dilakukan oleh umat Islam hari ini. Sedangkan pengikut dan penyembah Yesus ada nggak ke surga? Adalah orang janji Yesus saja pun menyediakan tempat di surga kan buat kami. Oh, salah ente, salah. Itu janji Yesus untuk Bani Israel muridnya. Kamilah keturunan Oh, nggak rohaninya. bisa. Kalian serigala nyamar dompet. Nggak bisa. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 50 nomor 1 nomor 2, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem baru, surga. Yehezkiel 4:49, haram hukumnya orang yang tidak potong nonotnya masuk ke bait suci. Jadi Bang, bagaimana mungkin itu, Kristen Bang, masuk Bang surga? Masuk Bang akal aja Juma, mau nanya tidak. aku, Bang. Mau nanya aku, Bang Juma. Ya, Itu sunat itu hukum Tuhan atau dong adat istiadat?
Hukum Tuhan Nenek moyang. dong. Hukum Tuhan yang dilakukan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu adat istiadat, menjadi habit. Karena itu dilakukan secara turun-temurun. Apa itu adat Berarti kan- istiadat? Ketika berbicara mengenai adat istiadat, berarti itu berbicara mengenai kebiasaan yang berulang yang dilakukan oleh manusia yang hidup berkelompok pada satu tempat secara turun-temurun. Itu adat Nenek istiadat. Nah, mereka melakukan secara Nenek turun-temurun karena itu perjanjian kekal dari nenek moyang mereka. Maka menjadi Berarti kan sebuah bukan hukum Tuhan. kebiasaan. Kata siapa? Anda baca di dalam Kejadian 17. Mulai dari nomor 7 sampai nomor 26. Anda baca tuh. Bagaimana kemudian Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian kekal. Ya, apa itu? Kulub harus dipotong. Itu perjanjian kekal. Sebagai tanda bahwa kamu tunduk padaku. Kalau Abraham saja disuruh potong leher anaknya, masa ente hanya disuruh potong kulub aja yang ente nggak mau? Bagaimana andai saja Tuhan minta anakmu? Kok cerita Jangan- sunat bang? Udah sunat lah kita bang. Jangankan Walaupun Kristen. anakmu, nonotmu yang tak berguna ujungnya itu pun kau nggak mau persembahkan pada Tuhan. Apatah lagi Udah sunat anakmu. aku bang Juma. Udah sunat aku, udah sunat. Nah, kalau Anda sunat, Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Ya, bang. Baca Itu bukan Galatia perkara itu, 5 Bang, nomor sebenarnya 2. dibilang. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Besok pagi Anda ke kandang ayam, Anda potong pahanya, Maksudnya bang, sambung bang, maksud langsung dengan ayat itu, pakai Bang. lem Alteco, Maksud ayat itu biar ada kulub. berkata kalau kita dibilang masih bergantung dengan hukum Taurat, Yesus tidak berarti baginya pengorbanannya. Betul. Kan itu kan sunat di hukum Taurat bang, perjanjian itu kan. Betul, tapi Yesus mengatakan barang siapa yang membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil akan menempati neraka. Matius 5 nomor Betul. 19. Satu iota pun tidak ada yang dihilangkannya bang, hukum Taurat itu bang. Nah, Anda telah menghilangkan agama Anda, Tapi digenapkannya. Makanya bang Juma, kalau siapa yang nggak percaya dengan Tuhan Yesus, dia di bawah hukuman hukum Taurat. Jadi apa bisa kita melakukan hukum Taurat itu? Tidak, berarti ya maut upahnya. Jadi kami Hukum hidup di Taurat. dalam naungan kasih karunia. Itu kebohongan. Hukum Taurat itu bukan untuk kita. Itu untuk yang punya. Jadi, Yaitu untuk Bani Israel. Kenapa pula kita yang sibuk? jadi Quran nggak ada hukum Taurat. Hei, Al-Quran itu bukan Taurat. Bukan. Jadi nggak ada diajari untuk mengimani Taurat. Ada, mengimani, bukan mempraktekkan. Kok gitu bang? Ya, Taurat itu kan hukum untuk Bani Israel. Memang situ Bani Iya, Israel. tapi kan bang Juma, tapi kan itu kan disuruh kita untuk mengimaninya, benar nggak? Diimani itu artinya dipercayai bahwa dulu Tanpa Tuhan perbuatan. pernah berfirman kepada Nabi Musa. Berfirman kepada Nabi Iya, Musa. kan sifatnya iman tanpa perbuatan sama dengan kosong kan? Sama dengan mati. Iya, Iman tanpa perbuatan kan sama dengan mati. iman tanpa akal sama dengan gila. Dan sampai bang, kalau kita kayak mana baca Alkitab, nggak ada gilanya bang. Lah, memang nggak ada karena saya tidak sedang baca Bible. Itu kitab Anda. Imam tanpa perbuatan adalah mati. Nah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Bagaimana kalau iman tanpa akal? Iman tanpa akal ya masih bisa dibilang iman itu yang bimbing hidup kita. Oh, gila namanya. Enggak lah. Loh, Kalau kita Gimana makanya takut akan ceritanya? Tuhan awal dari pengetahuan katanya bang. kalau takut Itulah kepada iman duluan. kalau takut kepada Tuhan, ketika ada yang menginformasikan Tuhan mati dibunuh, masa Anda percaya? Tuhan nggak perlu dibantu bang.
Nah, iya tapi kan masalahnya Anda tadi membawa konsep takut akan Tuhan. Iya, Takut kita akan takut Tuhan, hukumnya. Tapi Tuhan Hukum dibunuh. Torahnya, perintah-perintahnya. Gimana takut sama Tuhan dibunuh? Yang bunuh itu kan bang orang nggak percaya bang. Nah, orang yang nggak percaya ini bermanfaat nggak bagi Kristen? Hah? Hah? Sebenarnya dengan siapa diarahkan itu yang nggak mengimani Yesus, nggak percaya dengan Yesus itu? Bermanfaat Sampai-sampai dibilang dia nggak, abangku? Bermanfaat nggak orang yang nggak percaya Yesus itu kepada Kristen? Ya dari segi sisi dibilang manfaatnya itu ya nggak manfaat juga bang, karena nggak ada dia Manfaat. nggak bisa juga kayak gitu terjadi. Bermanfaat tanpa kejahatan jadi lebih keren bang, mereka. Tuhan itu ya bang, lebih ajaibnya Tuhan itu bang, di dalam dibilang kelemahan, dibilang sosok dia itu ditunjukkannya kemuliaannya. Bukan itu. Dimana dia nggak bisa dibilang dikuasai alam maut. Bang, kalau Anda membaca Matius 27 nomor 62 sampai 66, Anda ngeri. Yang bangkit itu, kebangkitan itu Nah, adalah gitu, Bang. penyesatan. Kebangkitan itu adalah penyesatan. Mana ayatnya, mana ayatnya? Matius 27 nomor 62 sampai 66. Begitu juga kata Yesus Yohanes 12 nomor 30. Ngeri kali itu bang. Matius apa? Matius apa? Matius berapa? Matius. Ya, apa itu? 27. Matius siapa? 27 nomor 62 sampai 66. Anda baca. 27. Ya. 62 sampai 66. Anda baca satu perikop. Keesok hariannya, yaitu sudah hari sesiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadapi Pilatus. 62 sampai berapa? Terus 66. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Dia menyatakan itulah kemuliaannya. Dia berkata bangkit Yesus itu dia nanti. Baca bang, itu Ya, tanda untuk kejadian angkatan terjadi jahat. bahwasanya Yesus bangkit. Itu untuk angkatan jahat. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesat terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Udah? Lagi bang? Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu menerai kubur itu dan menjaganya. Dijagalah kuburannya. Tapi ya bangkit, dia bangkit. Yang menjaganya ini daripada sabar. Yang menjaga ini orang-orang jahat atau orang-orang benar? ya dibilang ya pasukan Pilatus lah bang. Ya, saya ulang lagi. Orang jahat atau orang benar yang menjaga kuburan? Orang jahat lah bang. Orang Karena jahat. mereka tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Ada enggak murid-murid Yesus yang menjaga gurunya bangkit? Waktu menjaga gurunya bangkit nggak ada bang. Tapi dibilang mereka berziarah. Enggak ada. Mereka Nggak jarak ada. datang. Iya, Tiba-tiba datang. kuburan udah terbuka. Iya, tanda itu hanya diberikan kepada orang jahat. Makanya saya katakan kepada saudara, kebangkitan itu adalah penyesatan yang lebih jahat daripada penyesatan yang pertama di Eden. Bang Juma, itu bukan itu artinya bang. Karena orang itu menilai di bang, kita ini tebar-tebar apa hoax gitu kata Pilatus, makanya disuruh jaga dengan pasukannya. Tidak biar orang dong. itu tidak dibilang membohong. Matius 12:38 sampai 40, angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada mereka selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia
berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, berarti dia karena bangkit. yang nggak percaya dengan Tuhan, Dan- karena dan dia nggak itu- percaya dengan Tuhan Yesus. Dan itu tanda untuk orang-orang jahat. Jadi kebangkitan itu adalah penyesatan yang diberikan sebagai tanda untuk angkatan jahat. Itu dalil, Bang. Lalu di mana dibilang? Berarti abang imani Alkitab. Loh, itu dalil yang ada di kitab Anda. Kalau saya tidak mengimaninya Iya, wajar. jadi- Yang jadi masalah itu Andanya. Anda bertentangan dengan isi Kenapa Bible. masalah? Kok jadi abang guru dan hakimnya coba? Kan saya baca Bible, kan saya belajar, Abang. Abang yang dibelajar itu Quran dan Bible. Oh, nggak dengan bisa. Kitab. Gak bisa cuman Nah, apa? Quran. Saya belajar Bible itu Jadi supaya orang Kristen sadar Jadi timbul bahwa bang hati ini dibilang jadi apa bang? bahwa selama Jadi ini timbul yang enggak hati ini kalau. musuh terberat Kristen itu Biblenya sendiri. Nggak ada musuh orang Kristen, nggak ada. Musuhnya Biblenya. Oke, Bang, begitu ya. Oke. Ya bang Juma, ya bang Juma. Oke, thank you Oke. saudaraku. Terima kasih. Istirahat Abang. Ini udah jam subuh ini. Yo, yo, Silakan. Bang. Terima kasih. Ya bang. Siap jaga kesehatan abangku. Baik teman-teman sekalian, kita istirahat. Di sini udah pukul 2 lewat 29 menit. Sebentar lagi pukul 3. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungan teman-teman sekalian. Semoga malam ini ada manfaatnya. Paling tidak kita sudah menyaksikan bagaimana teman kita non muslim berlapis naik ke sini, ya kan ya. Dan sekali lagi tak ada ilmu yang bisa kita terima dari mereka kecuali hanya memanaskan kuping dan seterusnya. Dan ada yang istimewa ketika ada pembenci-pembenci kita, kemudian dia beralih untuk mencintai dan mendengarkan penjelasan kita dengan seksama. Paling tidak ini sebuah peringatan kepada saudara-saudara kita non-muslim. Jangan menghujat Nabi, menghujat Al-Quran, menghujat Allah. Kenapa? Bible-mu siap pasang badan untuk melakukan pembelaan dan mempermalukan Anda yang menghujat ini. Kita sudah pengalaman itu. Ada banyak penghujat yang kemudian ya keok di atas komal kita sendiri, atau bahkan di komal mereka ketika kita berkunjung di komalnya. Gitu teman-teman sekalian. Oke, paham sampai sana ya? Sebagaimana janji saya semalam, kita sebelum tutup membacakan Al-Quran. Semalam itu banyak yang minta surah Al-Muluk. Kita bacakan surah Al-Muluk beberapa ayat. Habis itu kita istirahat teman-teman, karena saya sudah sangat ngantuk. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara qarratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها سهيكا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصر والأفئدة
قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيره فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang mengajarkan kita memahami Islam, memahami Al-Quran, memahami risalah kenabian, sehingga kita semuanya insyaAllah kelak akan menjadi penghuni neraka Jahannam kalau kita mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk itu, mari teman-teman kita mengaplikasikan Quran ini, kita menjadikan kehidupan kita ini memiliki suatu kebiasaan, menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran sebisa mungkin kita amalkan, sebisa mungkin kita aplikasikan, sebisa mungkin kita meresapi Quran dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maafkan saya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata yang keliru, ada bacaan yang khilaf, ada bacaan yang salah. Itu karena faktor ngantuk, yang tidak konsentrasi lagi dengan bacaan, dan kadang ngelantur juga ngomongnya kesana kemari. Yang pasti adalah bahwa kita umat Islam patut berbangga dan bersyukur Allah memelihara kita dengan adanya dinul Islam. Kita bangga dengan Al-Quran yang terjaga dengan sangat baik melalui para penghafal dan juga mereka teman-teman kita yang selalu saja, guru-guru kita selalu saja mengulas Al-Quranul Karim. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kepercayaannya selama ini kepada saya, kepada Apologet Islam Indonesia. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sajikan sekali lagi ada manfaatnya buat saya khususnya. Ya, ada manfaatnya buat saya khususnya, manfaat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terus kepada saudara-saudara kami Kristen, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari kebenaran yang saya sampaikan, kurang berkenan di hati saudara, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Saya sebagai penganut ajaran Rasulullah Muhammad SAW memang memiliki tugas untuk menyampaikan yang ma'ruf
dan mencegah yang mungkar. Al-Quran saya menarasikan yang sangat jelas, faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya syaitan. Maka oleh karena itu, ya kami berjuang untuk bagaimana Anda bisa memahami ajaran yang benar itu seperti apa. Sahabat Pinocchio, barakallahu fik. Dan kepada teman-teman yang mendukung live ini, yang telah tap-tap layar sampai tembus sedikit lagi 3M, tap layar, posting ulang, love orange-nya, yang kasih gift, terutama yang kasih gift, karena yang kasih gift itu tidak gampang. Tidak gampang orang itu mau memberikan gift, butuh keikhlasan yang luar biasa. Iya, butuh keikhlasan. Kenapa? Karena mereka beli dengan duit, setelah itu mereka hanya buang sekejap saja, hanya tekan tik tik melayang jutaan, tik tik melayang ratusan ribu, tik melayang puluhan ribu. Itu tidak gampang, itu tidak gampang. Orang berikan gift itu mudah-mudahan ikhlas dan diberkahi hidupnya, rezekinya bertambah, datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Saya kira begitu sahabat-sahabatku sekalian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Besok kita jumpa lagi insyaallah pagi ya. Bukan besok tadi, besok pagi. Sebentar pagi atau siang kita akan jumpa lagi sebelum kita beraktivitas di luar rumah besok. Ya, oke. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, sebelum saya undur diri, minta pada teman-teman doakan Bang Suma dong, supaya usaha Bang Suma dilancarkan oleh Allah. Ya, usaha apapun itu yang baik dimudahkan oleh Allah urusannya, baik urusannya dengan badan pertanahan, urusannya dengan PU, urusannya dengan perbankan, urusannya dengan pemerintah setempat, urusannya dengan user-user, supaya dilancarkan semua urusan Bang Zuma, biar dakwanya semakin konsentrasi di sini, usahanya berjalan, Bang Zuma tetap ada di sini. Karena kalau usahanya tuh sulit, ya saya harus meninggalkan sosmed dan banyak waktu untuk bertemu dengan ini, bertemu dengan itu, karena stafnya tidak bisa tembus, maka Bang Zuma yang harus turun tangan. Kalau doanya dikabulkan, maka semuanya dimudahkan. Ya saya akan sering-sering live seperti ini. Tapi kalau tidak dimudahkan oleh Allah, ya kita nggak bisa maksa. Cuman butuh doa teman-teman. Doakan saya usaha Bang Zuma dilancarkan pengurusannya sampai semuanya izin-izin dan proses banknya lancar semuanya. Kasih ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Kalian keren semuanya. Kita pamit, besok sebentar kita jumpa. Ini sudah hampir jam 3 di kota saya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di YouTube juga makasih ya. Kalian luar biasa. Wis, di YouTube keren. Thank you teman-teman. Bye. Yang belum sempat naik, besok kita naikkan insyaallah ya Bang. Selamat kita pada selamat. Istirahat semuanya, istirahat. Masuk kamar, peluk lakinya, peluk istrinya, sayang-sayang mereka ya. Jangan kalian cuma mendengarkan live aja, istri dibiarkan di kamar. Begitu juga yang ibu, suami jangan dibiarkan di kamar ngambek. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur
dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.